tindakan sosial itu tindakan yang dilakukan karena adanya dorongan dari orang lain. Nah, menurut Max Weber, tindakan sosial itu ada 4. Yang pertama yaitu tindakan sosial tradisional, yang kedua yaitu tindakan sosial berorientasi nilai, yang ketiga yaitu tindakan sosial instrumental, dan yang keempat tindakan sosial afektif. Nah, tindakan sosial tradisional yaitu kebiasaan suatu masyarakat tradisional sebagai cerminan identitas masyarakat. Tindakan sosial rasional berorientasi nilai yaitu berorientasi pada suatu nilai tertentu dengan menitik beratkan proses untuk mencapai suatu tujuan. Tindakan sosial instrumental yaitu dilakukan berdasarkan pada akal dengan memperhitungkan kesusilaan antara cara yang digunakan dan tujuan yang hendak dicapai. Tindakan sosial afektif yaitu tindakan yang muncul dari luapan emosi dan dapat bersifat positif maupun negatif. Teman-teman tahu gak sih, interaksi sosial adalah suatu hubungan sosial yang dinamis antar individu dengan individu atau individu dengan kelompok, atau hubungan antar kelompok. Hubungan ini dapat terjadi karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang dimana tidak bisa hidup tanpa orang lain. Tahu kan, kontak sosial yaitu hubungan antar satu pihak dengan pihak lain yang merupakan awal terjadinya interaksi sosial dan masing-masing pihak saling bereaksi. Tahu nggak sih faktor-faktor pendorong interaksi sosial itu ada berapa? Jadi, faktor-faktor pendorong interaksi sosial itu ada 5. Yang pertama yaitu imitasi, yang kedua sugesti, yang ketiga identifikasi, yang keempat simpati, dan yang kelima empati. Nah, faktor pendorong interaksi sosial yang pertama yaitu imitasi, di mana tindakan meniru orang lain. Yang kedua yaitu sugesti, yaitu berlangsung ketika seseorang memberi pandangan atau pernyataan yang dianutnya dan diterima oleh orang lain. Yang ketiga yaitu identifikasi, di mana keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain atau meniru secara keseluruhan. Yang keempat yaitu simpati, di mana kondisi ketertarikan seseorang kepada orang lain. Yang kelima dan yang terakhir yaitu empati, yaitu simpati mendalam yang dapat memengaruhi kondisi fisik atau jiwa seseorang. Bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada proses asosiatif dan proses disosiatif. Di dalam proses asosiatif terdapat kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Nah, di dalam kerjasama itu ada beberapa poin. Yang pertama yaitu kerukunan, bergaining, kooptasi, koalisi, dan joint venture. Di dalam akomodasi juga terdapat beberapa poin, yaitu koersi, arbitrasi, mediasi, adjudikasi, dan toleransi. Di dalam proses disosiatif ada persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Nah, dalam proses asosiatif ada kerjasama, yaitu timbul apabila seseorang menyadari dirinya mempunyai kepentingan atau tujuan yang sama. Yang kedua yaitu akomodasi, yaitu proses yang dilakukan sebagai upaya menyelesaikan masalah. Yang ketiga yaitu asimilasi, yaitu percampuran dua kebudayaan dan menghasilkan budaya baru. Yang keempat, akulturasi, yaitu berpadunya dua kebudayaan berbeda yang menyatu tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan itu sendiri.
Nah, di dalam proses disosiatif ada 3 poin. Yang pertama yaitu persaingan, yaitu perjuangan berbagai pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua yaitu kontravensi, di mana proses sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan. Yang ketiga yaitu pertentangan, yaitu perjuangan untuk memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan. Tahu kan, pembagian jenis nilai menurut Prof. Notonegoro ada 3. Yang pertama yaitu nilai material, yang kedua yaitu nilai vital, dan yang ketiga yaitu nilai kerohanian. Nah, yang pertama itu nilai material, di mana segala sesuatu yang berguna bagi unsur fisik. Yang kedua yaitu nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan dan aktivitas. Yang ketiga yaitu nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi batin atau rohani manusia. Teman-teman tahu kan, nilai dominan adalah nilai yang dianggap lebih penting dari yang lain, dan ukurannya dominan dari suatu nilai. Teman-teman tahu kan, norma berdasarkan bentuknya dikelompokkan menjadi 2, yaitu norma formal dan non-formal. Norma formal yaitu bersifat resmi dan bersumber dari lembaga formal, sedangkan norma non-formal adalah umumnya tidak tertulis dan sumbernya tidak formal.